Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah online Jemaat GPPS Palu. Sesaat lagi kita akan mengikuti ibadah. Siapkan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan hari ini. Sebelumnya, perlu saya sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri untuk beribadah sebab ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah dan turut menyanyi ketika puji-pujian dan baca Alkitab ketika pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Yang keempat, berpakaian yang sopan dan duduk dengan sopan. Selamat menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Tuhan, senang sekali dapat berjumpa kembali dengan Anda sekalian dalam ibadah online kali ini. Dan saat ini dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya jemput kita sekarang untuk boleh bangkit berdiri. Dan mari bersama-sama kita naikkan dan tinggikan Allah kita yang dahsyat dan berkuasa. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Haleluya. Allah kita semua dia adalah Allah yang besar. Haleluya. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang, orang yang takut akan Tuhan. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang, orang yang takut akan Tuhan. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang, orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Hey, haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Biarlah anggur baru dari Tuhan tercurah atas kita semua saat ini, dan minyak baru dari Tuhan melawat setiap kita. Terpujilah Allah kita yang dahsyat. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang
yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia, bagi Dia. Semua katakan, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan, tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan, hari ini adalah harinya Tuhan. Harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia, bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali katakan, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Seluruh kegiatan GBPS Jemaat Palu sementara ini dilakukan secara online yang dapat saudara ikuti melalui website gbpspalu.org.id/tv dan channel YouTube GBPS Palu. Berikut jadwal ibadah secara online. Ibadah raya setiap hari Minggu mulai pukul 8 pagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah raya online Minggu 7 Juni 2020 akan disertai dengan perjamuan kudus. Silahkan mempersiapkan diri saudara. Untuk roti, Bapak Ibu dapat menyiapkan roti apa saja. Bagi yang membutuhkan anggur perjamuan, silahkan menghubungi kantor gereja. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu mulai pukul 4 sore. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Walaupun kita di rumah, tetap semangat ya. Nama aku Hansel, mengingatkan teman-teman semua, jangan lupa ibadah sekolah minggu jam 4 sore di YouTube GBPS Palu. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya. Teman-teman, jangan lupa ibadah sekolah minggu online jam 4 sore. Rumah aja ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkatimu. Hari Senin, Komsel Kaum Muda dan Remaja
yang diadakan melalui grup-grup WhatsApp. Hari Rabu Persekutuan Dewasa Muda jam 7 malam. Hari Kamis ibadah kaum remaja jam setengah 7 malam. Hari Jumat ibadah kaum muda jam 7 malam. Terus dukung dalam doa dan dana untuk pembangunan gedung GPPS Palu. Bantuan dalam bentuk dana dapat Anda salurkan melalui rekening berikut. Kami rindu saat ini ya Tuhan, Engkau mengurapi setiap pribadi tanpa terkecuali. Maria Allah Roh Kudus, jamah setiap kami saat ini ya Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatanmu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatanmu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatanmu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan, saat ini, Tuhan. Oh, kami rindukan jamahan-Mu. Kami rindukan urapan-Mu bagi kami. Maria Roh Kudus, jamah setiap kami, jamah setiap pribadi ya Tuhan. Siri atakam layana wasi, makulani ari ari.
bersyukur buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih buat kasih anugerah-Mu bagi kami, kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kalau kami boleh memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Dan biarlah setiap pujian penyembahan kami semuanya boleh naik ke hadapan hadirat-Mu seperti dupa yang berbau harum dan boleh menyenangkan akan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dan pada saat ini kami akan mempersiapkan tanah hati kami ya Tuhan. Biarlah tanah hati kami boleh menjadi tanah hati yang terbaik untuk boleh ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Dan hamba-Mu yang pada pagi hari ini Engkau percayakan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu, mari Bapak Engkau mengurapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, sehingga hamba-Mu boleh berkata-kata seturut dengan apa menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kami jemaat Tuhan yang ada di tempat ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini dari awal pertengahan hingga selesainya. Biarlah semuanya jadi seturut dengan kehendak Allah Bapa di surga. Dan segala rancangan kuasa kegelapan apapun bentuknya akan mengganggu pemberitaan firman Tuhan ini, kami bersatu hati memanggil nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau ikat patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan ucapan syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan dan semua pemirsa dimanapun saudara berada pada saat ini. Kita jumpa lagi kembali dalam ibadah pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan yang sudah menyertai, memberkati dan melindungi kita dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini. Juga kita sudah menikmati segala kemurahan Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyapa saudara-saudara kita yang berulang tahun dan sekaligus mendoakan mereka. Yang saya sebutkan namanya, yaitu kami ucapkan atas nama tim pengembalaan dan seluruh jemaat Tuhan dan pelayan Tuhan, selamat ulang tahun kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini, yaitu saudara Kevin Alessandro, Lydia Rasubala, Lydia Petrus, Yunita Wulandari, Roni Setiawan, Mary Limbunan, Gilbert Ansa, Orpa Bilo, Jones Dayo, Hetty Limadi, dan Kevin Junior Susanto. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara yang berulang tahun. Kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu Bapa di sorga, bersama-sama dengan saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini, menaikkan pujian syukur, terima kasih tambahan usia yang Tuhan sudah tambahkan bagi mereka. Kiranya Engkau tilik segala keadaan mereka, dan biarlah dengan pertambahan usia ini membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya, dan berkatilah mereka pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani, dan biarlah pertolongan perlindungan juga bersama dengan mereka sampai seluruh rancangan Allah tergenapi dalam kehidupan mereka. Segala kuasa sejahat apapun bentuknya mau mengambil keuntungan di dalam kehidupan mereka, ikat patah, hancurkan, halalkan semuanya, dan biarlah pertolongan perlindungan menyertai mereka. Terima kasih Bapa, kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan dan seluruh pemirsa dimanapun saudara berada, baik yang senantiasa mengikuti setiap minggu ibadah kami maupun juga yang baru saja bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Pada hari ini kita akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan, yaitu the power of new life. The power of new life dalam topik tentang hidup oleh roh. Hidup oleh roh. Iya.
Seharusnya setiap orang percaya harus dapat menemukan suatu kekuatan yang dahsyat dari kehidupan mereka yang telah dilahirkan baru. Oleh karena itulah, maka kita perlu belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa setiap orang percaya yang telah mengalami suatu pengalaman iman, yaitu dilahirkan kembali menjadi ciptaan yang baru, sesungguhnya ada satu kuasa yang luar biasa, sehingga dimanapun ia berada dia boleh menjadi berkat, dimanapun ia berada nama Tuhan dipermuliakan, bahkan dimanapun ia berada ia boleh terjadi suatu transformasi dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitarnya, karena ia boleh menjadi seorang transformer. Nah, oleh karena itulah kita akan melihat kenapa dan bagaimana hal ini bisa terjadi. Maka kita akan mulai dari topik hidup oleh roh. Hidup oleh roh. Nah, sebelum kita belajar mendalami hidup oleh roh ini, mari kita sejenak merenungkan kehidupan kita sehari-hari dalam berbagai situasi, kondisi, dan hal yang real yang dialami oleh sebagian orang percaya. Ada yang memang tidak terlalu serius dalam kehidupannya, sehingga tidak terlalu memperhatikan, tidak terlalu memperdulikan bagaimana ia boleh menjalani hidup yang berkenan, hidup yang berkemenangan, hidup yang menjadi berkat. Sebahagian lagi ada yang begitu tekun, begitu sungguh-sungguh, dan berusaha untuk selalu hidup berkenan, berusaha untuk boleh menjadi berkat, tetapi berulang-ulang mengalami kegagalan. Sebagian lagi ada yang mendapat petunjuk dan bimbingan. Kemenangan itu hanya kemenangan dalam menjalani kehidupan kita kalau kita dibaptis dengan Roh Kudus. Kemudian ia pun tertarik untuk hal itu, dan dia berusaha bagaimana ia bisa mengalami satu lawatan Tuhan secara pribadi untuk mengalami baptisan Roh Kudus. Bahkan sampai kepada satu tanda tentang baptisan Roh Kudus itu yang dia telah alami, dia boleh berbahasa roh. Maka ia pun dengan sukacita dan menikmati akan lawatan itu, dan ia mulai menjalani hidupnya. Tapi pada saat ia menjalani hidupnya, ia kemudian menjadi kecewa. Kenapa? Awalnya ia hidup berkemenangan, tetapi lama-lama ia merasa capek di dalam menjalani hidupnya sebagai orang percaya. Baik, coba ya, saya coba berikan beberapa coretan atau gambaran ini. Nah, sebagai orang percaya, ia kemudian menekuni akan kehidupannya dalam perjalanan hidupnya sebagai orang percaya. Apalagi ia telah mengalami baptisan Roh Kudus, ya, dia alami itu. Tapi ternyata ia masih mengalami jatuh bangun di dalam kehidupan rohaninya, dan dia menjadi kecewa bahwa ternyata ia masih mengalami kegagalan dalam menjalani hidupnya sebagai orang percaya. Dia capek, dia berpikir, Roh Kudus sudah memenuhi saya, tetapi kenapa saya masih jatuh di dalam dosa? Mengapa saya masih hidup tidak berkenan kepada Tuhan? Saya butuh roh yang lebih kuat. Apakah harus seperti itu? Nah, inilah yang akan kita pelajari. Jadi yang akan kita bahas di sini, pelajari, kita bicara secara khusus untuk orang yang sungguh-sungguh. Kita tidak bicara tentang orang yang tidak serius, acuh tak acuh, tidak mau pusing dengan kehidupan rohani, tetapi adalah belajar untuk mendalami kegagalan-kegagalan yang dihadapi dalam kehidupan rohani oleh orang yang sungguh-sungguh, ya, supaya ia tidak kecewa, tidak merasa capek dalam pergumulan hidupnya.
Nah, oleh karena itulah mengapa kita mengambil satu topik tentang hidup oleh roh. Nah, karena hidup oleh roh ini juga perlu kita mengerti, ya. Kita juga perlu memahami secara kebenaran firman Tuhan. Ya, baik. Kita baca dulu firman Tuhan, ya. Galatia pasal 5 ayat 16 berkata seperti ini. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Galatia 5 ayat 16. Kemudian mungkin baca dulu ayatnya baru saya nanti akan jelaskan. Di dalam ayat berikutnya ayat 17 berkata begini. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan berada di bawah hukum Taurat. Nah, ini yang akan kita pelajari. Sebenarnya sangat jelas dan sangat gamblang dan sederhana, sederhana untuk dapat dimengerti apa itu hidup oleh roh. Tetapi pemahaman-pemahaman yang keliru akan juga menghasilkan suatu sikap iman yang keliru dan cara hidup tindakan yang keliru. Kenapa? Karena ketika orang mengistilahkan hidup oleh roh, orang jadi bingung dengan fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang ngeroh, diistilahkan ngeroh. Kenapa? Nah, inilah yang akan kita pelajari, sehingga orang punya pemahaman bahwa hidup oleh roh itu adalah hidup yang ngeroh, dan kita harus mengerti apa itu ngeroh, ya. Nah, inilah. Dan sebagian juga mereka ada yang merasa kalau dia hidup ngeroh itu rasa bangga, rasa kualitas rohani lebih tinggi dari yang lain. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Oke, mari kita mulai dulu. Yang pertama, ketetapan Tuhan adalah orang percaya hidup oleh roh, atau hidup oleh roh itu adalah ketetapan Tuhan. Ini yang pertama, ya, sebagai ketetapan Tuhan. Ya, ini jangan lupa. Artinya setiap orang yang sudah menjadi percaya, terima Yesus, harus hidup oleh roh. Jadi kalau kita bertanya, sejak kapan orang percaya harus hidup oleh roh? Sejak seseorang menjadi percaya dan terima Yesus. Nah, ini dia. Sejak orang itu menjadi percaya dan terima Yesus. Saudara dan saya sejak menjadi orang percaya, sejak kita terima Yesus, Tuhan sudah menetapkan bahwa kita harus hidup oleh roh. Nah, ini yang perlu. Kenapa? Kenapa? Sebab orang percaya itu disebut juga ciptaan baru. Nanti saya akan perjelas. Ya, nanti kita akan baca ayatnya, ya. Ciptaan baru dalam Kristus. Jadi ini ketetapan Tuhan. Itu dulu yang harus kita tahu. Oke, sejenak kita lanjut sedikit tentang ini. Jadi orang percaya ini hidup oleh roh di dunia untuk kepentingan hidup di dunia. Ingat itu. Ya, untuk kepentingan hidup di dunia.
Jadi berarti dalam dia menjalani hidupnya sebagai orang percaya, maka dia akan hidup oleh roh di dunia. Saya ulangi. Nah, itu ketetapan Tuhan. Nanti kita akan tahu sebentar kenapa Tuhan tetapkan begitu. Dalam arti kata, bagaimana kita sebagai seorang manusia lahiriah jasmani yang hidup di dunia alam nyata, hidup oleh roh. Mungkinkah? Nah, inilah yang harus kita pahami. Supaya jangan kita punya pemahaman, oh kalau berarti kalau orang secara manusia lahiriah jasmani hidup oleh roh di dunia ini, ya, berarti baspok orang sini bilang, ya, ngeroh, ya. Nah ini dia, ya, yang perlu kita pahami. Kenapa? Karena ini berlaku untuk semua orang percaya yang hidup di dunia secara manusia lahiriah, tapi harus hidup oleh roh. Oke, kita lanjut dulu supaya kita lebih paham. Nah, mengapa berikut? Ini yang bagus. Mengapa orang percaya harus hidup oleh roh? Ya, kenapa? Kenapa Tuhan menetapkan seperti itu? Baik, supaya kita tahu, kita akan baca. Kita harus kembali dulu kepada kondisi real. Karena kita bicara ini bahwa kita hidup di dunia secara manusia lahiriah. Kita hidup di dunia secara manusia lahiriah, tapi harus hidup oleh roh secara sebagai orang percaya. Nah, apa yang harus kita lihat dulu diri kita setiap pribadi adalah bahwa setiap manusia itu dicipta, atau setiap manusia terdiri dari roh, jiwa, dan yang paling di luar yang kelihatan itu adalah tubuh. Nah, yang kelihatan, yang saudara lihat yang mata jasmani ini, diri saya adalah tubuh. Di dalam diri saya ada unsur jiwa. Di dalam diri saya juga ada yang namanya roh yang membuat manusia hidup. Tetapi jangan lupa, interaksi menjalani hidup, ya, interaksi menjalani hidup ini itu ditangani, dihandle oleh jiwa. Ya. Jadi roh yang menjadikan seseorang hidup, tapi interaksi menjalani hidup itu ditangani, dilakukan oleh unsur jiwani manusia, di mana di dalamnya ada apa? Di dalamnya itu ada kehendak, ada perasaan, dan ada pikiran. Ini yang menghandle kehidupan, pergerakan hidup setiap orang dalam berinteraksi, dalam menghadapi apapun bentuk daripada realitas. Nah, semua yang dikendalikan oleh unsur jiwani ini dikategorikan sebagai kehidupan daging. Dalam bahasa yang kita baca di dalam Roma pasal 8. Ya. Nah, ini menjalani hidup, kehidupan daging. Terus bagaimana ini? Bagaimana kata Alkitab tentang kehidupan daging? Dan jangan lupa, kita ini bicara manusia. Tadi kita bicara orang percaya. Berarti manusia yang sudah diselamatkan, sudah terima Yesus. Ini sekarang kita bicara manusia pada umumnya. Manusia yang hidup
yang seluruh interaksi hidupnya itu ditangani, dikendalikan, ada dimotori, digerakkan, dilakukan oleh unsur jiwani, kita tahu bahwa manusia ini adalah manusia berdosa. Ya, oke. Nah, kehidupan daging. Makanya ketika kita bicara tentang kehendak, pikiran dan perasaan dalam unsur jiwani itu, maka di situ kita akan temukan kehendak sendiri, perasaan sendiri, pikiran sendiri. Nah, ini yang perlu kita pahami. Berikut, kehidupan daging ini tidak akan pernah berkenan kepada Tuhan dan tidak akan dapat melakukan ketaatan kepada Tuhan. Saya jelaskan dulu, nanti baru ayatnya. Jadi tidak ada orang yang bisa hidup berkenan kepada Tuhan dengan kehendak sendiri, perasaan sendiri, pikiran sendiri, sebagai manusia lahiriah. Oh, berikut. Ketika seorang menjadi percaya, maka rohnya diganti oleh Tuhan menjadi roh yang taat, tapi jiwanya tidak diganti. Ya, oke, kita perhatikan dulu nih. Ini sekarang kita sudah bicara, tadi bicara manusia biasa secara umum. Sekarang kita bicara manusia yang sudah menjadi orang percaya. Maka dikatakan rohnya ini diganti. Jiwanya tidak diganti. Kenapa jiwanya tidak diganti? Nah, kalau jiwanya diganti, berarti dia lupa namanya sendiri, dia lupa istrinya, dia lupa suaminya, dia lupa alamat rumahnya, dia lupa segala-galanya karena pikiran sudah diganti, perasaan juga sudah. Jadi semua unsur jiwani ini yang merupakan hak yang istilahkan hak asasi manusia yang ada di sini itu masih tetap berfungsi secara manusia lahiriah. Jadi tidak heran kalau kita melihat ada orang yang sudah menjadi percaya, sudah terima Yesus, bahkan sudah dibaptis Roh Kudus, masih melakukan pelanggaran firman Tuhan. Kalau bahasa halusnya, kalau bahasa kasarnya, masih melakukan dosa. Kenapa? Unsur jiwani inilah yang masih tetap menjadi atau format alamiah, telah menjadi format alamiah sebagai yang menghandle akan interaksi kehidupan kita hari-hari. Nah, kalau kita tidak pahami sampai di sini, kita akan menjadi tukang hakim. Masa sudah belajar firman, ia tidak bisa lakukan firman? Di mana semua itu firman? Masa sudah penuh Roh Kudus, sudah berbahasa roh, masih hidup tidak karuan? Atau paling tidak masih tukang dusta, bukan cuma berdusta tapi tukang dusta atau pendusta dan lain sebagainya, label-label yang negatif. Nah, kalau kita tidak pahami sampai di sini, kita akan mengkomentari seperti itu tanpa kita sadari sebenarnya hal yang sama juga terjadi pada diri kita. Kenapa? Karena itulah format alamiah pada diri setiap orang manusia, bahwa secara alamiah unsur jiwaninya ini yang menghandle semua gerak hidup, perasaan, pikiran, kehendak. Perasaan sendiri, kehendak sendiri, dan pikiran sendiri.
Nah, inilah yang juga merupakan pintu tolnya iblis untuk menerobos masuk. Iblis tidak punya hak menyentuh roh kita. Tetapi kalau sampai kita memberikan peluang pintu-pintu itu ada di unsur jiwani ini, maka dia akan menerobos dan masuk, sehingga ada orang yang memiliki dosa-dosa batin, dosa-dosa akar pahit dan lain sebagainya, bukan cuma sekedar dosa perbuatan, kedendaman dan lain sebagainya yang sejenisnya. Nah, inilah ini. Dan jangan lupa format-format alamiah ini, semua unsur-unsur alamiah ini umumnya adalah pintu tolnya iblis. Terbuka lebar. Bukan cuma lorong, bukan cuma celah, tapi pintu tolnya. Ia punya akses untuk masuk. Kenapa? Karena kita yang buka. Saya kasih contoh yang sederhana. Ketika orang memaki saudara dengan kalimat kotor dan saudara tersinggung dan saudara marah, bukankah itu sesuatu yang logis? Bukankah itu sesuatu yang lumrah? Dan bukankah itu sesuatu yang alamiah? Nah, inilah dia contohnya, bahwa itu pintu tol. Nah, terus di mana peranan firman Tuhan? Di mana peranan Roh Kudus? Bukankah saudara sudah berbahasa roh? Terus di mana peranannya? Nah, inilah yang akan kita belajar, supaya jangan sampai kemudian kita menjadi bingung dan kita menjadi kecewa. Ya, ini. Oleh karena itu, kita akan lanjut lebih jauh lagi. Ya, kita akan belajar. Karena ini tidak selesai, kita akan lanjut lagi minggu depan, supaya kita mulai belajar kebenaran firman Tuhan. Yeskiel 36 ayat 26. Mulai 26-27 berkata seperti ini. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Renungkan ini firman, tapi jangan salah memahami. Kalau saudara salah memahami ayat ini, itulah yang sering, yang mungkin selama ini sudah diajarkan kepada orang-orang percaya, sebagian orang percaya, bahwa kalau sudah dibaptis Roh Kudus, so beres. Kalau sudah dibaptis Roh Kudus, kita akan jadi dapat satu kuasa. Oh, kita jadi begini, sudah istilahnya, so jadi orang rohani. Sudah steril dari dosa. So tidak ada lagi yang mempan. Tidak, saudara. Tidak ada satu orang percaya pun yang steril dari dosa. Tidak ada satu orang percaya yang tidak lagi dapat melakukan pelanggaran, kecuali ia memahami kebenaran ini hidup oleh roh. Nanti kita dalam ayat ini ada kalanya kita pahami bahwa kita terima beres, ya, dalam menggumuli hidup ini terima, atau dalam menjalani hidup ini terima beres, tidak ada pergumulan, tidak apalagi namanya pergumulan iman. Ya, pokoknya semua jadi baik. Nah, ini masalahnya di sini. Sekarang kita lanjut, ya. Yang jelas kita mulai dulu, sudah ada hati yang baru, sudah ada roh yang baru. Bahkan roh Allah sendiri diam dalam diri kita pada saat kita terima Yesus. Berikut 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus,
ia adalah ciptaan baru. Perhatikan kalimat berikutnya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Perhatikan gambar ini, saya bantu saudara supaya dapat memahaminya lebih dalam lagi. Sebelum saudara dan saya menjadi orang percaya, saudara dan saya adalah orang berdosa. Oke? Kemudian kita menerima anugerah Allah. Kita mengaku dosa dan tahu bahwa satu-satunya yang dapat menyelamatkan hanya Yesus Kristus, karena ia sudah menanggungnya di atas kayu salib. Oke. Saudara dan saya kemudian terima Yesus dan menjadi orang percaya. Perhatikan ya. Ini adalah ciptaan baru. Atau kalau boleh saya katakan, ya di sini. Ya, adalah ciptaan baru. Oke, saya tulis sini. Ciptaan baru. Berarti di sini semua baru. Apa yang baru? Kita yang sudah dibaharui. Bukan lagi orang berdosa disebut orang percaya. Ada iman di dalam Kristus. Roh saudara dan saya sudah diganti. Jangan lupa, pada waktu kita masih di sini, kita hidup dengan cara yang lama. Ini hidup lama kita. Sudah kita jalani dari sejak lahir sampai kepada saat kita terima Yesus. Sekarang ini adalah perjalanan hidup kita sampai kepada kekekalan atau sampai kepada masuk surga. Nah, umumnya orang percaya, orang Kristen sudah jadi orang percaya, sudah diganti rohnya, sudah jadi ciptaan baru, tapi ketika ia menjalani hidupnya, dia masih menjalaninya dengan cara hidup yang lama. Ini dia. Apa itu? Unsur jiwani. Padahal yang Tuhan tetapkan adalah harus hidup oleh roh. Ini dia. Ini masalahnya di sini. Makanya sering saya ingatkan, kalau kita sudah jadi orang percaya, kita masih mau menjalani hidup kita dengan cara lama, sebagai orang-orang yang belum menerima Kristus, maka kita akan capek. Kita akan merasa tekanan berat. Kenapa? Karena masih kehendak sendiri. Masih pikiran sendiri. Masih perasaan sendiri. Jadi sama dengan hidup lama. Dan kita tidak akan pernah punya kemampuan melakukan firman di sini kalau masih dengan cara hidup lama. Orang maki kita saja kita bisa marah, dendam. Orang fitnah kita, pokoknya segala apapun
Kita akan lakukan menurut kehendak kita, menurut pikiran kita, menurut perasaan kita. Sedangkan dikatakan harus hidup oleh roh. Harus hidup oleh roh. Nah, ini masalahnya di sini. Kita lanjut. Apa yang dikatakan oleh Roma pasal 8 ayat 5 dan 9? Bagaimana jika kita hidup menurut daging? Bagaimana jika kita tetap mau hidup dengan hidup yang lama? Dengan pikiran yang lama? Dengan perasaan sendiri? Roma 8 ayat 5 mulai berkata seperti ini. 5-9. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, ini perbedaan hidup lama dengan hidup baru. Yang aneh, sebagian orang yang sudah jadi percaya masih tetap hidup dengan menurut daging. Kemudian berikut. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, beda sekali kan? Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Perhatikan perbedaan hidup lama, hidup baru. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Siapa nih? Yaitu orang percaya. Melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi inilah perbedaannya. Ayat-ayat tadi menggambarkan kepada kita perbedaan hidup lama dengan hidup baru. Bagaimana mungkin kita sudah jadi ciptaan baru mau hidup dengan hidup lama? Harusnya dengan ciptaan baru kita harus hidup dalam hidup yang baru. Oleh karena itulah mengapa saya selalu ingatkan bahwa kalau orang sudah menjadi orang percaya itu sering disebut sebagai orang yang sudah lahir baru. Tapi apa artinya dan apa gunanya lahir baru ini kalau ia tidak menjalani hidup barunya? Ini dia. Seorang anak manusia lahir untuk menjalani hidup. Bagaimana mungkin kita sudah hidup baru di dalam Kristus, tapi tidak mau menjalani hidup? Dan ketika kita menjalani hidup kita, bukan menjalani hidup baru, tapi masih dengan cara yang lama. Di sini tuh kegagalannya. Siapapun dia. Nah, inilah yang harus kita sadari. Selama ini kita orang menganggap dirinya sudah lahir baru, benar, karena dia sudah percaya, dia sudah menjadi orang percaya, dia sudah terima Yesus. Tapi apakah dia menjalani hidup barunya? Oh tidak, banyak sekali yang kita tidak menghakimi, tapi itu bukti menyatakan. Makanya ia tidak bisa menguasai akan pikiran sendiri, kehendak sendiri, perasaan sendiri. Ia tidak bisa menguasai kehidupan dagingnya. Jadi tidak heran kalau orang itu kita tidak temukan hidup oleh roh. Nah, inilah yang perlu kita pahami. Oke, kita lanjut dulu. Apa itu perbuatan daging? Galatia 5 ayat 19 sampai ayat 21 berkata begini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Kalau kita baca dan dengan teliti ayat-ayat ini,
Ini ada dosa perbuatan, ada dosa batin, ada dosa ada dosa pikiran, ada dosa perasaan dan lain sebagainya. Mungkin mereka yang sudah mulai memelihara hidupnya berkenan kepada Tuhan, kita tanya, oh percabulan, oh kita tidak. Kecemaran, oh kita tidak. Hawa nafsu, oh tidak. Dulu, sekarang tidak. Oke, puji Tuhan, penyembahan berhala. Oh tidak, dulu. Sihir, oh apalagi tidak. Perseteruan, dia mulai kayak orang makan itu mulai tatigo. Ditanya, mulai tersangkut. Perseteruan, dia sudah sulit untuk menjawab, oh tidak. Nah, perselisihan, karena rupanya ada dia punya seteru. Ada dia punya, malah bukan cuma itu, akar pahit. Ada perselisihan, amarah. Ini bukan cuma marah, tapi amarah. Nah, ternyata dia langsung tidak bisa jawab di situ. Ini kan dosa emosi, kepentingan diri sendiri. Wah, dia mulai tersangkut, percideraan. Memang dia tidak ada melakukan hal-hal dosa perbuatan yang bagaimana, tapi roh pemecah, oh ada. So dia yang tukang gosip, tukang bawa cerita sampai orang bertikai dan pemecah. Kedengkian, oh ada. Kemabukan, mungkin dia tidak mabuk dengan alkohol, tapi kemabukan lain. Pesta pora dan lain sebagainya. Dan jangan lupa saudara, pesta pora dan lain sebagainya, termasuk orang tukang babungkus itu juga dosa ini. Pesta pora, jadi bukan main orang coba pesta dia bawa pula bawa bungkus lagi, ya. Nah, dan sebagainya. Jadi pertanyaannya, kenapa ini dosa-dosa ini sebegini banyak ini masih merupakan kebiasaan hari-hari dari orang-orang percaya, bahkan yang sudah dibaptis Roh Kudus sekalipun. Mereka tidak ngeri mendengar kalimat berikutnya yang dikatakan oleh ayat berikutnya, bahwa terhadap semuanya ini kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oke? Kalau ini adalah dilakukan oleh orang yang belum terima Yesus, ya sudah, kita kita akan merasa, ya memang so pantas tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi pertanyaannya, apakah daftar-daftar ini salah satunya atau beberapa di antaranya masih menjadi yang kita lakukan? Jangan lupa, tidak ada bahagian dalam kerajaan Allah. Terus kenapa tidak bisa diatasi? Kenapa tidak bisa? Kenapa ini menerobos masuk dalam kehidupan kita? Sedangkan dikatakan kita sudah memiliki roh yang baru. Apalagi roh Allah sudah menyatu dengan kita ketika kita dibaptis Roh Kudus. Nah, disinilah pembuktian bahwa sebagian orang percaya itu hanya lahir baru. Ketika mereka menjalani perjalanan hidupnya, mereka tidak menjalani dalam satu hidup yang baru. Mereka memang jalani, tapi masih dengan cara hidup lama. Penguasaan oleh unsur jiwaninya, kehendak sendiri, pikiran sendiri, dan perasaan sendiri yang oleh Alkitab disebut dengan istilah kehidupan daging. Oke? Mari kita renungkan. Ya, oke, lanjut ya. Lanjut berikut. Roma 8:13. Perhatikan. Roma 8:13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Inilah sebabnya mengapa orang percaya itu ditetapkan oleh Tuhan harus hidup oleh roh. Dan dari sinilah juga kita bisa menemukan
semakin jelas apa itu hidup oleh roh. Oleh roh, perhatikan itu yang ada garis bawah. Oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Ini yang kita tidak lakukan. Jadi roh itu kita cuma pakai bernapas. Dan kehadiran Roh Kudus dalam diri kita, kita cuma menikmati dalam bahasa roh. Tapi kita tidak berikan kesempatan berinteraksi untuk bekerja dengan begitu rupa, untuk membantu dan menolong kita mematikan perbuatan-perbuatan tubuh. Nah, ini dia. Ya, oke. Maka sudah semakin jelas, dan sekarang kita akan melihat bagaimana orang yang hidup oleh roh itu dan apa yang dia peroleh hasilnya. Galatia 5:22. Oke. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Mari renungkan. Nah, inilah yang seharusnya menjadi pergumulan iman kita, supaya kita bisa mencapai apa yang Tuhan sudah tetapkan ini. Sebagai hasil daripada hidup oleh roh, maka kita akan memiliki buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Nah, ini yang saya juga akan jelaskan. Kenapa saya harus menjelaskan bahwa apa yang namanya buah-buah roh ini tidak bicara tentang karunia roh. Perbedaan dasarnya dulu saya berikan. Namanya buah berarti melalui proses. Namanya karunia berarti pemberian. Siapa saja yang Tuhan mau berikan, itu adalah hak mutlak dari Tuhan. Itu. Jadi ada perbedaan. Yang disayangkan, umumnya orang percaya umat Tuhan lebih terpesona dengan segala macam bentuk karunia. Sehingga kadangkala orang yang berkarunia itu atau yang memiliki karunia sudah dijadikan Tuhan Allah kedua. Kadangkala sudah dijadikan nabi, sudah dijadikan rasul, dikultus individukan. Ini tidak beda dengan zaman gereja tempo dulu ketika mengalami masa kejatuhan. Ya, mengkultuskan orang-orang tertentu sebagai santo-santo dan santa-santa. Mengkultuskan orang-orang tertentu sebagai orang-orang ini, dan kemudian dibuatkan dia punya monumen dan lain sebagainya. Ini sudah menjadi kenyataan. Mereka tidak pernah menyadari bahwa karunia Roh Kudus tidak akan pernah lebih tinggi daripada buah-buah Roh Kudus. Mereka tidak nangkap sampai di situ. Kenapa? Karena namanya hubungan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Sekarang saya jelaskan. Hubungan interaksi antara orang yang punya buah-buah Roh Kudus dan orang yang memiliki karunia-karunia Roh Kudus. Kenapa lebih dihargai, lebih dianggap hebat, lebih dianggap adil, lebih level, lebih di atas orang yang memiliki karunia?
karena ada kepentingan oknum ketiga atas orang ini. Dia sakit, didoakan sembuh. Oh, luar biasa. Sedangkan ini tidak ada apa-apanya. Ini tidak bisa menyembuhkan. Dia kerasukan, didoakan, setan keluar. Ini dia tidak. Dia cuma doa biasa saja, bahkan mungkin cuma doa Bapa Kami. Nah, tetapi si A ini memiliki buah-buah Roh Kudus, dan si B ini memiliki karunia, yang si C ini punya kepentingan. Inilah yang harus hati-hati umat Tuhan, karena gereja Tuhan sedang dilanda dengan hal seperti ini. Beberapa orang dijadikan nabi, beberapa orang dijadikan rasul, beberapa orang ini mereka tidak sadar. Nah, saudara, setiap orang hanya akan memiliki buah-buah Roh Kudus melalui proses. Saudara tahu, tidak ada satu buah yang berbuah dengan sendirinya, melalui satu proses yang namanya proses pembuahan. Dan sebelum pembuahan itu terjadi, keluar dulu bunga. Dan sebelum buah keluar, bunga ini harus jatuh dulu, berguguran lebih dulu. Semua keindahan daripada pohon ini jatuh lebih dulu, baru dia bisa keluar. Sama juga dengan pribadi setiap orang percaya ketika ia dibentuk, ketika ia diproses. Semua yang indah-indah untuk dirinya dan kepujian dirinya, Tuhan izinkan angin menggoyang dia, supaya itu bunga rontok semua, dan itu menyakitkan. Bahkan ada kalanya dihadirkan penghancuran reputasi bentuk apapun, baik reputasi pelayanan, reputasi bisnis, reputasi jabatan, apa saja. Semua itu dirontokkan supaya keluar itu buah. Jadi jangan kira buah Roh Kudus itu bisa didapat di kamar doa. Tidak. Sukacita ditemukan di kamar doa. Sukacita, damai sejahtera ditemukan dalam doa puasa. Kebaikan, kesetiaan tidak. Ini semua adalah proses. Nanti saya akan jelaskan minggu depan bagaimana proses pembuahan itu terjadi, supaya kita berhasil menjadi hidup oleh Roh. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bapa di sorga. Kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh memahami kebenaran firman-Mu seturut dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus sebagai Roh penolong yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran, yang mengajarkan kami segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Biarlah lebih lanjut Tuhan, bawa kami semakin mendalami kebenaran, supaya kami memiliki pemahaman yang benar, sikap iman yang benar, dan tindakan iman yang benar. Terpuji nama Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah menerima dan mendengar, dan seluruh semua pemirsa yang sudah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini. Tanamkan dalam hati kami, Roh Kudus menolong kami untuk lebih memahaminya. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih, berkati kami semua dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini juga kami berdoa Bapa di sorga, untuk seluruh jemaat Tuhan, Engkau tilik segala keberadaan mereka. Tuhan, kiranya tolong mereka yang sakit, mereka yang lemah, mereka yang susah, mereka menghadapi masalah. Tuhan campur tangan, dan Tuhan mengadakan segala perkara, dan Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit. Segala pekerjaan kuasa jahat apapun bentuknya mau mengganggu kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, hancurkan semuanya. Pertolongan, perlindungan atas kami sekalian Tuhan, bagi seluruh umat-Mu, daripada segala gangguan kuasa jahat, dan juga segala bencana apapun, termasuk akan wabah daripada virus corona. Tuhan halaukan
semuanya dari kehidupan umat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama Tuhan, memberkati bangsa, negara, dan pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil, dan seluruh kabinet, dan seluruh jajarannya, dan juga anggota DPR, dan juga Tuhan, pihak keamanan, ataupun oknum keamanan, aparat keamanan, baik polisi maupun juga TNI, semua yang terlibat, yang Tuhan telah percayakan untuk menjaga keamanan negeri kami dan keamanan masyarakat, semuanya Tuhan memberkati mereka, baik dengan bersama dengan keluarga mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk semua tenaga medis, para dokter, jururawat, dan semua yang terlibat dalam penanganan akan COVID-19 ini, semuanya Tuhan tolong campur tangan agar supaya dan Tuhan pakai mereka semuanya dengan hikmat, akal budi, dan Tuhan berikan kekuatan, perlindungan Tuhan menjaga mereka dari segala serangan-serangan maupun juga wabah ini. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, terpuji namamu, dan Engkau memberkati seluruh umatmu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roh suci atas kehidupanku, hidupkanku, hidupkanku. Roh suci atas kehidupanku, Yesus menghidupkanku. Roh suci atas kehidupanku, hidupkanku, hidupkanku. Roh suci atas kehidupanku, Yesus menghidupkanku. Roh suci atas kehidupanku, hidupkanku, hidupkanku. Roh suci atas kehidupanku, Yesus menghidupkanku. Roh suci atas kehidupanku, hidupkanku, hidupkanku. Roh suci atas kehidupanku, Yesus menghidupkanku. Yesus menghidupkanku, Yesus menghidupkanku. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam ibadah online hari ini. Selamat hari Minggu, jadi berkat dimanapun Anda berada. Tetap di rumah, Tuhan Yesus memberkati.